Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, khususnya di teman-teman Facebook saya, dan pada umumnya untuk para YouTuber maupun vlogger di channel-channel YouTube. Perkenalkan, nama saya Made Wijaya. Saya seorang relawan di salah satu pondok pesantren di Jakarta Timur, tepatnya di seputaran Cibubur. Kebetulan saya sejak lama sudah punya hobi berpetualang, punya hobi mendokumentasi sesuatu yang saya anggap penting, yang saya anggap bernilai. Dari hobi itu saya mulai berpikir kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, sekitar 2019 awal ya, kurang lebih. Kenapa enggak kalau dokumentasi saya dengan hobi-hobi saya yang berpetualang dimana aja itu, kalau saya dokumentasikan, kenapa tidak kalau saya vlog ke YouTube. Akhirnya sejak itu bulan Februari 2019 saya coba vlog ke YouTube. Awalnya saya belum tahu ya kalau ternyata di YouTube itu bisa menghasilkan uang, katanya ya, yang info-info yang saya dapatkan melalui saya searching di Google atau apapun. Nah, di sini dalam hal ini saya ingin sekali menjadi seorang vlogger yang atau YouTuber yang banyak followernya, pengikutnya, untuk channel YouTube saya. Kurang lebih dari 1,5 tahun yang lalu saya udah cukup banyak ya yang saya vlog video-videonya. Memang saya belum bisa streaming ya, live streaming di YouTube, berhubung ada ketentuan kalau di YouTube itu kalau bisa live streaming itu kalau subscribernya minimal 1000. Sedangkan saya sejak 1,5 tahun lalu, kurang lebih Februari di 2019, terus sampai detik ini subscriber saya itu hanya 25 begitu. Jadi saya belum bisa live streaming. Saya ingin tanyakan kepada rekan-rekan Facebook khususnya dan para YouTuber maupun vlogger, apa sih dan bagaimana sih caranya agar channel YouTube saya ini bisa bisa menjaring banyak subscriber seperti itu. Untuk konten saya lebih banyak penelusuran tentang keindahan alam ya, hutan-hutan, maupun sering juga saya campur dengan saya campur juga dengan daerah-daerah yang penuh dengan misteri, mitos-mitos yang penuh dengan misteri, itu saya campur gitu. Namun sejauh ini belum ada penambahan subscriber, itu tetap masih stuck di 25 subscriber yang saya miliki. Sedangkan saya ingin sekali live streaming di YouTube, tapi berhubung ketentuan YouTube itu minimal harus punya 1000 subscriber, saya nggak mungkin ya, masih sangat jauh sekali. Kedua, memang jujur saya itu hanya orang kecil ya, orang rendahan yang tidak memiliki apa-apa. Maka untuk modal ngevlog aja saya nunggu gratisan kuota internet seperti itu, atau untuk ngupload dari video biasa ke YouTube
Terus saya menunggu dulu apa namanya, gratisan kuota yang besar dengan uang yang murah. Karena kayak saya sekarang ini kan menggunakan Tri ya, menggunakan nomor Tri, operator Tri itu kan cukup murah ya. Saya menggunakan Rp5.000 aja, dengan uang Rp5.000 aja tuh sudah bisa mendapatkan 5 GB, tapi untuk satu hari toh. 750 megabyte itu untuk 24 jam, dan 4 giga 250 mega itu untuk jam yang ditentukan, jam 1 dini hari sampai dengan jam 9 pagi toh. Disitulah uh, kendala, memang saya akui ya, kendala ya karena saya memang hanya orang kecil ya. Jadi saya mencari celah bagaimana saya bisa mengembangkan hobi saya, dan sekaligus saya ingin sekali menjadi YouTuber atau vlogger yang berhasil. Minimal ya setidaknya saya memiliki follower atau subscriber saya mencapai 100.000 aja. Saya tuh udah bahagia banget itu. Tapi nggak tahu lah ya, ini memang sekali lagi dibutuhkan waktu ya, dan saya insya Allah saya tetap bisa sabar, karena ini juga saya udah jalani 1,5 tahun ya. Saya coba untuk ngevlog video saya di YouTube seperti itu. Walaupun 1,5 tahun ini saya baru menghasilkan 25 subscriber. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih trik-trik agar dapat subscriber yang banyak. Insya Allah bisa, yang saya harapkan mencapai target minimal ya setidaknya kan berarti 100.000 subscriber ya, atau setidaknya lagi minimal saya mendapatkan 1.000 subscriber agar saya bisa live streaming di YouTube seperti itu. Saya mohon saran-saran, pendapat-pendapat dari netizen yang nonton live streaming saya sekarang ini. Apa aja trik-trik dari supaya agar saya bisa mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube saya. Seperti itu. Karena jujur saya akui ya, saya nggak munafik, saya membutuhkan uang ya. Siapapun manusia pasti membutuhkan uang, apalagi saya ya, hanya orang kecil, dan saya nggak memiliki kemampuan finansial yang mumpuni untuk usaha yang lain. Saya rasa dengan menjadi YouTuber ini ya masih terbilang cukup murah ya, modal yang murah gitu, dan saya masih cukup bisa coba untuk terus lakonin jadi YouTuber ataupun vlogger seperti itu. Jadi saya berharap, siapa tahu saya mendapatkan subscriber saya banyak, saya mungkin dapat aliran ya finansial dari pihak YouTube atau bagaimana seperti itu. Sekali lagi, saya hanya seorang relawan di salah satu pondok pesantren di seputaran Cibubur, Jakarta Timur. Ya taulah yang namanya hanya seorang relawan yang mengabdi ya, itu kita tidak bisa mengharapkan bentuk finansial atau gaji ya, dan memang saya tidak mengharapkan itu. Yang saya harapkan memang jujur, saya berharap hanya digaji oleh Allah, karena saya sudah tetapkan memang saya ingin mengabdi jadi relawan di salah satu pesantren ini seperti itu. Saya tapi tetap kebutuhan hidup saya, kebutuhan hidup anak saya, tetapkan itu harus ya saya hanya bisa lakonin karena juga saya nggak punya modal ya. Saya paling hanya berusaha untuk mencoba jadi YouTuber atau vlogger yang saya rasa juga untuk modalnya tidak besar ya. Kalau untuk operator Tri kan cukup murah ya, sehari hanya 5.000 saya butuhkan, cuma 2 modal saya. Kalau jadi vlogger, satu hanya saya butuhkan 5.000 per hari ya, dengan mendapatkan kuota yang cukup besar. Kedua, saya hanya modal nyali, modal berani, tidak lebih. Modal nyali itu modal nyali apa? Yang lagi tren di Indonesia ini khususnya
itu kan tentang misteri ya, tentang horor, tentang hantu. Kita mengeksplor. Saya jujur saya hanya explorer, saya bukan hunter, ghost hunter atau apapun. Saya hanya explorer, sekedar membuktikan mitos-mitos yang ada ya di masyarakat. Misalkan di satu hutan ini mitosnya adalah tentang keangkerannya seperti ini. Saya hanya ingin membuktikan itu, apakah benar mitos yang sudah tersebar di masyarakat itu seperti itu. Itu memang ternyata benar, ada kemunculan. Ya, saya tetap jaga jarak karena saya nggak memiliki apa-apa. Saya hanya memiliki keberanian aja sedikit. Saya jaga jarak ya, kalau memang kira-kira membayar buat saya lari. Saya akui saya akan lari, saya akan kabur gitu. Tapi yang jelas berarti saya sudah bisa membuktikan mitos tersebut seperti itu. Sekali lagi saya mohon komentarnya dong untuk penonton yang memang menonton live streaming saya. Berikan saya trik-trik bagaimana mendapatkan subscriber di channel YouTube saya sebanyak-banyaknya. Apa aja triknya seperti itu. Nah, dengan keterbatasan yang saya miliki alat-alatnya, dengan keterbatasan handphone yang saya miliki hanya handphone biasa, tidak handphone yang khusus untuk ngevlog atau memvideokan sesuatu yang hasilnya bagus, tidak. Tapi saya menginginkan sekali saya mendapatkan subscriber saya yang banyak, karena saya berharap juga ada keuntungan finansial dari YouTube. Mohon dong untuk rekan-rekan komentarnya, berikan saya trik-trik untuk mendapatkan subscriber di channel YouTube saya sebanyak-banyaknya. Karena saya udah 1,5 tahun ini saya ngevlog video-video saya, tapi saya baru mendapatkan 25 subscriber aja. Begitu, bahkan penontonnya pun nggak ada yang banyak, hanya sedikit. Terbanyak hanya kurang lebih salah satu video saya hanya kurang lebih hanya sekitar 76 video aja, 76 tayangan aja gitu. Saya tunggu komentarnya ya, mudah-mudahan ini ini saya cukup ya kuota internet saya, kuota data saya. Ini kan saya ada kurang lebih 4 giga ya, dari yang tadi saya bilang, dari paketan Rp5.000 4 giga 250 meganya itu untuk kota malam dan jam dini hari, jam 1 dini hari ini sampai dengan jam 9 pagi besok. Mudah-mudahan cukup untuk saya live streaming sekarang, sambil saya menunggu barangkali ada yang memberikan motivasi buat saya, memberikan trik-trik bagaimana caranya saya mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube saya. Mohon sedekah apa informasinya ya, yang saya harapkan, saya butuhkan buat saya seperti itu. Untuk saya yakin saya punya pertemanan YouTuber saya di akun Facebook saya ini cukup banyak ya. Itu barangkali salah satu anggota channel YouTube yang saya ikuti. Nah, ada yang ingin berkomentar di sini, bersedekah ilmu buat saya, bagaimana trik-triknya mendapatkan subscriber yang banyak, apa aja caranya, selain kontennya harus menarik, apa aja seperti itu. Saya tunggu sedekah ilmunya, sedekah informasinya, sedekah triknya bagaimana saya mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube saya. Dan channel YouTube saya itu di Misteri Malam, namanya channel YouTube saya, sekali lagi Misteri Malam. Awalnya channel YouTube saya itu adalah Misteri Malam Kang Made Ompong, tapi udah saya rubah karena itu terlalu panjang, jadi saya itunya hanya Misteri Malam. Seperti itu channel YouTube saya. Di situ udah cukup banyak ya, lebih dari 20, mungkin saya lupa, mungkin lebih dari 30 video-video yang saya vlog ke sana. Tapi 1,5 tahun ini saya baru mendapatkan 25 subscriber. Ya memang saya jarang-jarang ya untuk nge-vlog video-video itu, karena saya itu juga bukan butuh modal. Untuk ke lokasinya itu kan saya butuh modal.
persiapan ini itunya seperti itu. Sedangkan saya sendiri hanya orang kecil. Ya begitulah kendala-kendala orang kecil. Memang pepatah orang-orang dulu bilang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Ya orang kaya apapun yang diinginkan dia punya fasilitas kan, ya kan. Orang yang berduit apapun yang diinginkan dia punya fasilitas, dia punya uangnya. Dia ingin menjadi vlogger terkenal atau youtuber terkenal, dia punya modal itu semua. Dia ingin berpetualang ke daerah manapun juga, dia punya modal itu semua untuk mendokumentasikan itu, atau dia live streaming di YouTube-nya, atau dia ngevlog di YouTube-nya. Dia punya modal itu. Tapi kalau kayak saya yang cuma orang kecil yang hanya sekedar jadi pengabdi atau relawan di sebuah pesantren yang tidak memiliki gaji atau apapun, nah, tapi itu saya syukuri ya, alhamdulillah. Ya, sulit saya untuk bangkit, sulit saya untuk memajukan channel YouTube saya, dan sulit sekali saya untuk mendapatkan akses lokasi-lokasi yang bisa saya vlog, bisa saya videokan, bisa saya dokumentasikan. Ya, karena ya sekali lagi saya bentur biaya ya, bentur transportasi. Itu kalau untuk kuota internet ya saya udah punya solusi, sudah saya dapatkan kan solusinya. Dengan modal 5.000 sehari itu udah saya udah mendapatkan kuota yang cukup besar ya, karena saya pakai operator Tri seperti itu. Tapi ya memang untuk hunting lokasinya yang butuh modal cukup besar, karena persiapannya cukup banyak. Bukan hanya kita transportasi ke lokasi pulang pergi, tapi banyak hal di situ yang dibutuhin. Misalkan kita untuk memancing katakanlah makhluk astral, berarti kan saya harus membutuhkan katakanlah dupa, pukur atau menyan dan sebagainya untuk memancing agar makhluk astral itu keluar. Sedangkan saya nggak punya uang lebih seperti itu kan. Satu. Kedua, saya harus punya persiapan paling nggak keperbekalan ya, makanan ya kan, untuk di lokasi. Ketiga, ya saya juga harus, ya setidaknya kan saya pecandu rokok, pecandu kopi. Ya saya juga harus punya, setidaknya saya harus menyiapkan juga kopi dan rokok ya di lokasi. Dan kalau kita namanya explore di satu tempat yang memang kita anggap oke, itu belum nggak cukup satu hari, nggak cukup satu kali. Itu berulang-ulang seperti yang ada di vlog-vlog di YouTube saya, video-video saya di YouTube saya, di channel YouTube saya. Itu saya coba hunting di pagi harinya, saya coba hunting di sore harinya, dan terakhir saya explore untuk finishing ya, explore di malam harinya. Karena memang tema channel YouTube saya itu adalah kan tentang misteri, tentang membuktikan mitos dari masyarakat lokasi itu angker atau bagaimana. Saya ingin buktikan itu. Berarti kan aktivitas makhluk astral itu dominan malam, kurang lebih ya di atas jam 9 malam lah ya, itu sampai menjelang subuh. Itu aktivitas makhluk astral yang bisa kita lihat real. Selama ini saya belum bisa mendapatkan itu ya. Kenapa? Sekali lagi ya karena modal untuk pertama peralatan saja, peralatan yang ala kadarnya, itu tidak seperti kayak youtuber misteri yang lain ya, peralatannya cukup canggih itu. Sedang saya center seadanya, tripod seadanya seperti itu. Apalagi saya harus menyiapkan dupa, bukur segala macam, saya nggak mampu untuk itu. Walaupun kalau menurut orang-orang, menurut kalian ya berapa sih harga dupa, berapa sih harga menyan atau bukur, bagi kalian kan mungkin murah ya. Tapi bagi saya itu cukup berat. Itu ya paling tidak gini lah, sekarang saya minta dibantulah triknya, dibantulah informasinya bagaimana saya mendapatkan subscriber yang banyak untuk channel YouTube saya gitu, biar saya makin semangat untuk ngevlog terus ya, seperti itu. Bantulah memberikan informasi kepada saya ya, setidaknya komen lah sekarang.
trik-triknya mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube saya seperti apa, biar saya lebih semangat. Siapa tahu saya juga punya modal, saya akan hunting di tempat-tempat yang lain ya. Di tempat saya sendiri sebenarnya ada 3 titik spot yang cukup mitosnya cukup menyeramkan. Gitu, ada 3 titik, malah 4 titik ya, 4 titik spot yang cukup menyeramkan mitosnya menurut masyarakat setempat, masyarakat di sini. Paling itu dulu saya explore berulang-ulang sampai saya benar-benar mendapatkan sosok penampakan astralnya. Tapi sekali lagi, tanpa penonton, tanpa netizen, tanpa saya memiliki subscriber yang banyak, saya rasa channel YouTube saya tidak akan berkembang. Saya 1,5 tahun ini channel YouTube saya tidak berkembang. Karena apa? Memang subscriber saya hanya 25 orang gitu. 126 orang menghilang satu lah, jadi tinggal 25 subscriber saya. Ya, saya harapkan, saya meminta informasinya dong, trik-trik mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube saya. Seperti apa sih, bagaimana sih? Jangan pelit dong sama informasi. Itu sedekah buat saya. Itu ya, saya bilang itu sedekah buat saya karena saya memang kan orang kecil, dan sedekah itu tidak harus materi kan, sedekah itu tidak harus uang, seperti itu. Nah, saya mengharapkan sedekah informasi deh dari kalian penonton buat saya itu, biar selebihnya saya olah. Siapa tahu dengan sedekah informasi yang kalian berikan buat saya akan menghasilkan nafkah, menghasilkan uang dari channel YouTube saya gitu. Minimal saya memiliki 1000 subscriber aja lagi ya, saya kan udah bisa live streaming di YouTube-nya langsung gitu. Karena kan memang ketentuan dari YouTube bisa live streaming itu kalau saya udah memiliki 1000 subscriber ya kan. Saya boro-boro bisa live streaming di YouTube karena subscriber saya hanya 25 orang seperti itu. Walaupun saya udah jalani ini 1,5 tahun yang lalu ya, saya udah mencoba ngevlog video-video dokumentasi saya dari hobi berpetualangnya saya vlog ke YouTube, channel YouTube saya. Tapi yang saya hasilkan selama 1,5 tahun ini baru 25 orang subscriber itu. Saya jadi kembali lagi muter-muter ya omongan saya di situ ya. Intinya saya minta sedekahnya dong, sedekah informasi bagaimana atau trik apa yang harus saya lakuin untuk mendapatkan subscriber di channel YouTube saya sebanyak-banyaknya. Monggo, ayo dong, silakan dong, komentar dong, ayo dong komentar. Sedekah buat saya, sedekah ilmu buat saya, sedekah wawasan, sedekah informasi buat saya gitu. Saya tidak berharap sedekah uang kok atau materi lain, enggak. Saya yang saya inginkan dari live streaming saya sekarang ini, saya berharap mendapatkan sedekah informasi dari kalian yang mengerti tentang trik-trik mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube. Itu aja yang saya inginkan. Monggo, ayo dong, komentar dong. Ada tidak, penonton saya cuma sedikit ya, di live streaming saya aja penonton saya hanya sedikit. Assalamualaikum. Adakah yang ingin bersedekah informasi buat saya bagaimana trik mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube? Baru 1 orang yang nonton. Adakah yang ingin memberikan informasi buat saya untuk mendapatkan subscriber di channel YouTube sebanyak-banyaknya? Adakah yang ingin memberikan, sekali lagi, memberikan sedekah informasi buat saya tentang mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube agar saya lebih semangat berpetualang, mengeksplor daerah-daerah yang mitosnya penuh misteri, mitosnya seram, angker,
biar saya lebih semangat, biar channel YouTube saya berkembang. Seperti itu. 1,5 tahun saya udah jalani ya. Saya jadi vlogger, saya ngevlog video-video dokumentasi saya dari hobi saya berpetualang. Tapi 1,5 tahun itu pun saya baru mendapatkan 25 subscriber gitu. Jadi channel YouTube saya nggak sama sekali berkembang begitu. Eh, Kenapa saya jadi YouTuber atau jadi vlogger? Pertama sekali memang ya, yang paling utama, saya cuma orang kecil, saya nggak punya uang untuk bisnis atau usaha apapun itu. Karena yang cara termurah berbisnis jadi YouTuber atau vlogger. Kenapa? Yang tadi saya bilang, saya kebetulan memiliki operator YouTube, memiliki operator Tri. Yang Tri itu dengan uang 5.000 per hari saya sudah mendapatkan kuota internetnya yang cukup besar, total 5 giga ya per hari, per satu hari, dengan modal hanya 5.000. Berarti satu bulan itu saya hanya membutuhkan 150.000 bisnis saya untuk berharap mendapatkan nafkah dari ini, dari channel YouTube saya gitu. Karena saya untuk lebih dari itu saya nggak mampu, saya nggak punya uang gitu. Jadi saya akhirnya saya coba untuk menjadi YouTuber atau vlogger. Kedua, memang hobi saya punya rasa penasaran ya. Dari dulu saya punya rasa penasaran, berpetualang kesana berpetualang kesini. Apalagi kalau dengar yang sifatnya misteri, mitos yang begini begitu tuh saya penasaran, saya ingin buktiin. Yang ketiga, saya memang juga punya hobi mendokumentasikan sesuatu yang saya anggap penting, yang saya anggap pas buat saya, terus saya pasti saya dokumentasi. Nah kebetulan yang saya dengar dan saya baca di Google, menjadi seorang YouTuber yang berhasil itu ya, itu uangnya lumayan dibayar sama YouTube katanya kan. Tapi memang persyaratannya berat, betul. Minimal harus 1.000 subscriber baru bisa live streaming di YouTube. Minimal memiliki 100.000 subscriber baru mendapatkan angka ya, mendapatkan uang dari YouTube. Seperti itu. Dengan modal yang saya anggap paling murah adalah berbisnis ya, jadi YouTuber. Tapi kendalanya sekarang ini, kok channel YouTube saya belum juga berkembang udah 1,5 tahun. Itu kontennya saya rasa yang sudah saya tampilkan kontennya cukup menarik ya, karena itu campur aduk. Saya masukkan konten tentang misterinya juga, konten tentang keindahan alamnya juga saya masukkan ke situ. Dengan yang ketiga, konten tentang nasihat-nasihat yang saya berikan untuk menghargai alam. Seperti itu. Tapi channel YouTube saya tetap juga belum berkembang. Begitu. Tetap juga belum berkembang channel YouTube saya. Nah, saya minta triknya, saya minta sedekahnya, sedekah informasi, sedekah wawasan, sedekah ilmu kepada saya. Bagaimana sih, barangkali diantara penonton netizen Facebook saya ini ada yang tahu triknya untuk mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube, pengikut yang banyak, penonton yang banyak di channel YouTube. Bagaimana sih caranya? Tolong dong, sedekah ilmu, sedekah wawasan, sedekah trik buat saya untuk mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube. Mohon dong penonton untuk berkomentar gitu ya. Sekali lagi, modal yang saya mampu lakukan hanya ini, menjadi YouTuber atau subscribe atau vlogger. Kenapa? Karena saya udah punya modalnya. Saya menggunakan operator Tri yang bisa saya dengan hanya modal 5.000 per hari saya sudah bisa mendapatkan kuota internet 5 giga per hari, hanya modal 5.000. Itu oke. Ya, saya mampu itu. Cuma itu yang saya mampu. Makanya cuma ini juga jalan yang saya anggap satu-satunya untuk mendapatkan nafkah. Tapi saya jujur saya belum punya ilmunya, karena saya sangat pemula jadi YouTuber atau vlogger, karena baru 1,5 tahun juga, dan hasil memang channel YouTube saya belum nggak berkembang ya gitu, nggak berkembang. Nah sekarang saya minta sedekah ilmunya, triknya bagaimana untuk mendapatkan subscriber yang banyak
biar channel YouTube saya berkembang. Akhirnya saya punya nafkah dari situ juga, seperti itu. Untuk peralatan memang saya punya hanya sangat sederhana, saya hanya memiliki senter seperti ini, aja untuk hunting, untuk mengeksplor. Ya, saya punya HP ya nggak jelek-jelek juga sih ya, tapi bukan HP mahal, cuma lumayan lah kalau untuk mengeksplor malam, ya lumayan lah dikit. Hanya itu, sama saya punya tripod yang sederhana, tripod lama, itu aja. Tapi dengan modal yang ini saya rasa saya udah bisa melakukan itu, jadi saya rasa nggak akan ada kendala. Yang menjadi kendala, saya belum tahu triknya mendapatkan subscriber yang banyak untuk channel YouTube saya, gitu. Ayo dong, berikan informasinya, berikan ilmunya buat saya untuk sedekah. Oh iya, saya ingin ucapkan juga mohon maaf lahir batin ya, karena kita tanggal 24 besok ini kita sudah masuk dalam bulan Ramadan dan berpuasa taraweh. Ya terpaksa ya, menurut kebijakan pemerintah saat ini tidak diizinkan dulu untuk taraweh bersama ya di masjid, jadi taraweh masing-masing di rumah. Tapi karena kebetulan saya tinggal di lingkungan pesantren, ya akhirnya kita secara intern aja kita bisa taraweh bareng-bareng, hanya di lingkungan pesantren, orang-orang pondok pesantren yang saya sekarang berada. Alhamdulillah kalau saya bisa lakukan, masih bisa menjalani sholat taraweh bersama, sholat taraweh berjamaah di internal pesantren, gitu. Pesantren juga sudah menutup diri untuk pihak luar ya, karena dari kebijakan pemerintah tentang COVID-19 ini kan, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan, saya mohon maaf lahir batin bila saya ada salah, ada hal-hal yang kurang berkenan, dan selamat menunaikan ibadah puasa nanti, seperti itu. Untuk penonton live streaming saya saat ini, dan baru pertama kali ini saya live streaming di Facebook, seperti itu. Selama ini saya kan hanya share video saya aja dari galeri HP saya, belum pernah saya live streaming. Baru sekarang saya live streaming karena saya jujur, saya sangat butuh informasi untuk bagaimana triknya mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube saya, biar channel YouTube saya berkembang. Enggak munafik, saya berharap nafkah dari situ, begitu ya. Siapa sih manusia yang nggak butuh nafkah, yang nggak butuh hidup, nggak memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari? Siapa? Nggak ada kan. Terus saya juga nggak berlebihan, nggak, sekedar saya bisa cukup mencukupi hidup saya, pribadi saya, kebutuhan pribadi saya maupun anak-anak saya, tanpa walaupun ada kelebihan apapun untuk bisa beli ini itu. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan primernya aja, saya udah alhamdulillah. Tapi selama ini saya belum bisa, bahkan untuk anak saya, bahkan untuk diri saya belum bisa. Saya sendiri aja masih menumpang ya, menumpang nafkah, menumpang makan, menumpang tempat tinggal di pondok pesantren ini, gitu. Saya menjual tenaga saya, sebenarnya menjual ya, bahasa halus aja, saya jadi relawan atau mengabdi, tapi pada dasarnya saya menjual. Saya dibayar dengan saya boleh tinggal di sini dan saya diberikan makan 3 kali sehari, hanya itu. Memang pihak pimpinan pondok pesantren juga menawarkan saya dibayar, digaji, tapi saya tolak. Saya nggak mau, karena memang nawaitu saya ingin ngabdi di sini tanpa pamrih, gitu. Jadi saya nggak berharap digaji. Saya hanya berusaha untuk mencari nafkahnya dari luar, gitu ya. Yang saya mampu saya lakukan, saya jadi YouTuber atau vlogger, karena modalnya paling murah di antara usaha yang lain. Karena jadi YouTuber atau vlogger hanya membutuhkan Rp5.000 per hari hanya untuk membeli kuota. Dengan Rp5.000 itu saya sudah mendapatkan 5 GB per hari, gitu ya. Hanya itu yang saya mampu saya lakuin,
tapi tetap punya kendala. Saya belum mampu, belum punya ilmunya untuk mengembangkan channel YouTube saya. Disinilah sekarang saya dengan berat hati mengemis, ya mungkin ya sama penonton semua, mengemis ilmu buat dari kalian, bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube saya ini, mendapatkan subscriber yang banyak. Saya meminta sekali lagi, tolong dong jangan pelit ilmu, berikan informasi kepada saya bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Ayo dong, please komentar dong bagaimana caranya. Sebelum kuota internet saya habis ini, itu paling tidak adalah informasi kepada saya, walaupun garis besarnya aja atau kesimpulannya aja, silakan, nanti bisa saya cerna sendiri kok, insya Allah. Begitu. Halo, pada kemana nih? Terima kasih untuk Mbak Iit Sukarsi sudah ikut hadir di live streaming saya. Terima kasih untuk Mr. Eyal Calendar. Thanks a lot for you, Mr. Eyal Calendar. Thank you for Miss Aliza Nazirov from Europe, and Mr. Eyal Calendar from Turkey ya kalau nggak salah ya. Thank you very much, and of course for Miss Iit Sukarsi. I need for information about how take a lot of subscriber for my YouTube channel. Please comment. Hello, I'll be wait for a while for your comment, please. Any suggest for me about my channel, my YouTube channel? Okay, I'll be wait for your comment. I need your information about information for channel, YouTube channel. Untuk Mbak Iit Sukarsi, alhamdulillah dukungan supportnya, dukungan ataupun supportnya selama ini yang sering kali sudah melike upload YouTube saya maupun video-video yang lain, maupun itu saya ya, di kronologi saya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Iit Sukarsi juga, yang juga pernah mensupport saya tentang satu hal pada saat itu saya sedang down mental saya. Alhamdulillah masih ada orang baik di sana yang cukup peduli dengan saya. Dan terima kasih untuk netizen atau penonton yang lain juga yang selalu support saya melalui like-nya di messenger saya maupun di Facebook saya. Di sini adakah yang ingin komentar apapun deh, setidaknya nemenin saya ngobrol.
Anyone to talk to me here? My live streaming. Hello, anyone to talk to me in my streaming, on my streaming, live streaming? Mbak Sukarsi, ngobrol yuk Mbak Sukarsi, baik Sukarsi. Barangkali Mbak Sukarsi punya wejangan-wejangan apa yang berharga buat saya. Selak asap. Saya bersih dari corona, ya. Saya berusaha disiplin untuk mengkarantina diri, gitu. Ini saya tadi batuk hanya karena rokok, jadi bukan karena saya terinfeksi oleh COVID-19 ataupun corona. Seperti itu, alhamdulillah. Ya, semoga saya tidak terjangkit ya, atau tidak terinfeksi oleh COVID-19 virus. Dan terima kasih untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah DKI Jakarta yang sudah memberikan bantuan sumbangan kepada saya berupa beras sekian liter, aqua atau minuman ini ya, beberapa botol, gula, beberapa makanan makanan kaleng, Indomie, apalagi teh jeruk. Terima kasih untuk pemerintah, khusus untuk pemerintah Gubernur DKI Jakarta yang sudah cukup peduli dengan masyarakatnya. Dan ya, kita berharap semua mudah-mudahan COVID-19 ini cepat hilang ya dari Indonesia, dan tidak lagi ada rasa was-was di antara kita semua masyarakat Indonesia. Dengan adanya COVID-19 ini juga kita akhirnya saling curiga satu dengan lainnya. Itu yang saya khawatirkan. Gitu. Kalau saya pribadi sih saya memang saya nggak peduli. Saya mau terjangkit kayak, mau tertular kayak, atau apapun saya nggak peduli. Kenapa? Satu yang saya jaga, saya tidak ingin suzon atau curiga satu dengan yang lainnya. Akhirnya menghindari diri, menjauhkan diri dari mereka-mereka yang belum tentu mereka terjangkit COVID-19 kan. Akhirnya apa? Kita timbulnya dosa, ya kan? Suzon sama orang lain, seperti itu. Nah, itu saya hindari sama sekali. Bukan saya takabur atau saya sombong ya tentang saya nggak takut sama COVID-19. Siapa sih yang nggak takut terjangkit sama itu? Yang penyakit mematikan, virus yang sangat mematikan. Di Eropa, khususnya di Italia aja yang saya udah baca, kurang lebih sudah 9.000 nyawa melayang karena COVID-19. Seperti itu. Di Amerika juga ada cukup banyak. Indonesia udah kurang lebih yang meninggal karena COVID-19 udah 500 orang ya. Dan yang terjangkit sudah ribuan. Walaupun ada juga yang sudah sembuh, tapi masya Allah, ini musibah global. Nah, kita berharap bersama mudah-mudahan segera hilang lah, tidak ada lagi corona atau COVID-19 ya, virus di bumi, di dunia ini, agar perekonomian berjalan kembali, segala aspek kehidupan berjalan kembali, politik, ekonomi dan sebagainya berjalan kembali dengan normal. Tidak ada lagi orang-orang miskin baru. Ya, dengan adanya COVID-19 ini sangat banyak yang ditimbulkan, terutama menjadi orang miskin baru pasti makin banyak. Apalagi tadi saya nonton di TV beritanya, pemerintah khususnya pemerintah DKI Jakarta akan memperpanjang PSBB-nya sampai dengan 22 Mei.
2 hari sebelum lebaran berarti kan, Masya Allah. Aspek kehidupan yang seperti apa yang sebenarnya kayak gini kan, hancur. Secara perekonomian udah jelas hancur, khususnya yang paling terasa masyarakat kecil, masyarakat bawah. Nah, kedua, silaturahim antar sesama terputus. Silaturahim yang secara langsung terputus. Ketiga, yang saya paling khawatirkan, andai kata pun nanti corona atau COVID-19 ini hilang di muka bumi ini, tapi ada dua yang saya khawatirkan banget, wabah baru. Nah, wabah orang kelaparan, wabah orang busung lapar dan kurang gizi. Satu. Yang kedua, wabah baru lagi apa? Penyakit masyarakat akan meningkat. Seperti apa? Perampokan, ya kan? Penodongan di mana-mana. Itu yang saya khawatirkan. Jadi nanti yang saya khawatirkan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini ya, saya khawatirkan itu. COVID-19 hilang, nambah 2 wabah baru yang nggak kurang berbahayanya. Ya. Sekali lagi saya sebutkan wabah yang pertama, ya wabah kelaparan, busung lapar dan kurang gizi, itu udah pasti. Wabah yang menjadi banyak lagi orang miskin baru di Indonesia ini, itu udah pasti. Dan yang kedua, wabah penyakit masyarakat akan meningkat. Perampokan, penodongan, penjambretan, kekerasan yang lain, termasuk pelacuran akan bertambah bagi wanita-wanita, mohon maaf, yang putus asa. Itu wabah-wabah penyakit masyarakat kan. Wabah 2 wabah ini yang akan nanti timbul. Saya udah prediksi itu ya. Tapi saya nggak berharap ini terjadi. Tapi secara logika alam, secara logika ilmiah itu akan terjadi. Kan negara kita bukan negara maju kayak Jepang ya. Per orang Jepang disubsidi oleh negara untuk lockdown 14 juta rupiah kalau dirupiahkan. Per orang, bukan per keluarga, tapi per orang. Malaysia dan Singapura hampir sama, kurang lebih per orang 5 juta rupiah disubsidi selama lockdown. Kalau istilah di Indonesia ini PSBB, nggak ada bedanya dengan lockdown, hanya diperhalus aja, ya kan? Tapi Indonesia, kita negara berkembang, nggak mampu. Bahkan saya dengar isunya katanya pemerintah akan berhutang lagi, menambah hutangnya lagi demi menutupi kebangkrutan ekonomi, bukan kebangkrutan ya, goyangnya perekonomian di Indonesia ini. Coba apa nggak makin hancur nanti nambah hutang lagi? Isu yang saya dengar begitu. Walau alam ya, tapi isu yang saya dengar seperti itu. Yang udah pasti efek dari corona ini ya 2 tadi, nambah wabah baru yang udah saya sebutkan tadi, itu udah pasti. Negara kita bukan negara hebat, bukan negara maju, negara kita negara berkembang yang utangnya aja masih berjibun. Seperti itu. Kita bukan kayak negara Jepang yang mampu pemerintahnya membayar, mengsubsidi warganya, masyarakatnya per orang 14 juta. Masya Allah. Kita mau Malaysia aja kita malu. Malaysia aja mampu per orang 5 juta disubsidi oleh pemerintah sampai selesai lockdown di negaranya. Kalau kita, ya alhamdulillah, walaupun saya tapi bukannya tidak bersyukur atau kufur nikmat ya. Kita yang saya rasakan hanya mendapatkan beras 5 liter, 6 liter, gula hanya sekilo, telur hanya setengah kilo, sekilo apa setengah kilo, kurang lebih sekilo, sama makanan kaleng hanya beberapa kaleng. Untuk sendiri aja hanya saya hitung hanya cukup paling 10 hari. Itu hanya dikonsumsi sendiri. Kalau dikonsumsi sekeluarga cukup berapa hari? Itu aja.
Itulah yang hanya mampu dilakukan pemerintah. Yang saya dengar isunya katanya dulu belum lama ini pada saat akan di lockdown tuh kurang lebih di tanggal berapa 19 ya, tanggal berapa tuh waktu itu ya, 1 bulan yang lalu ya kurang lebih ya. Isu yang saya dengar katanya pemerintah akan mencairkan dana untuk setiap warganya antara 500 sampai dengan 1,2 juta ya. Tapi itu mungkin isu yang sifatnya hoax atau apa saya nggak tahu. Yang jelas nggak ada realisasi. Mungkin hoax ya itu isunya. Yang terrealisasi sekarang ya itu hanya sembako seperti itu. Hanya cukup berapa hari untuk satu orang aja, apalagi untuk keluarga. Itu dia. Akan hancur negara kita secara ekonomi dan akan timbul orang-orang miskin baru, akan timbul penyakit masyarakat yang sudah saya sebutin, akan timbul wabah penyakit baru, apa busung lapar, kelaparan, kurang gizi, seperti itu. Mah dahsyat ya penyakit corona ini, dan sangat global, seluruh dunia. Masya Allah. Hanya dari satu sumber, mana? Tiongkok. Seperti itu. Dan sumber perantaranya siapa? Orang-orang kaya yang doyan keluyuran dari luar negeri masuk ke sini bawa penyakit. Bukan orang-orang miskin. Ada salah satu, mohon maaf ya, salah satu pejabat pemerintah kan nyebut karena orang miskin kan menyebar covid ini. Orang miskin mana mampu keluar negeri, honeymoon atau apapun ya, buat makan aja susah. Itu penyakit dari sana, dari Tiongkok. Penyakit kedua terbesar dari Itali, karena Itali penyebaran yang tercepat juga, termasuk Meksiko, Amerika Latin, banyak. Ini orang-orang kaya kan yang mampu jalan-jalan ke sana. Jadi perantaranya masuknya COVID-19 ini orang-orang kaya yang hobinya jalan-jalan, kurang kontrol di bandara atau bagaimana. Belum lagi apa, imigran gelap yang dari Tiongkok, pekerja-pekerja gelap yang dari Tiongkok, atau pekerja-pekerja legal, oke lah legal, yang dari Tiongkok atau dari negara-negara yang paling banyak penyebaran terkena penyebaran virus 19-nya, yang masuk ke Indonesia kurang pengawasan, akhirnya mereka sebar itu semua. Jadi seperti itu ya poinnya atau kesimpulannya. Saya tidak akan bahas tentang menyalahkan ini menyalahkan itunya aja, bukan, tapi akan timbul wabah baru yang lebih dahsyat dari COVID-19 untuk khususnya Indonesia, khususnya untuk Indonesia ya, akan timbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Om. Hah? Jam korek. Oh ini lagi live nih. Jam dulu ya. Iya baik, oke. Jadi seperti itu, wabahnya lebih dahsyat. Kita bukan negara maju kan soalnya, yang pemerintah nggak mampu mensubsidi masyarakatnya per orang seperti kayak di Jepang, minimal kayak di Malaysia, nggak mampu. Jadi akan timbul orang miskin baru, busung lapar ya, kurang gizi. Yang lebih mengerikan apa, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakatnya itu banyak. Itu udah saya prediksi ya, dengan kondisi begini perut nggak akan bisa ditunda, kebutuhan perut nggak akan bisa tunda. Dengan orang-orang yang kurang iman akan cari jalan pintas dengan kondisi seperti ini. Wanita perempuannya yang kurang iman, dia akan menjadi pelacur untuk menutupi kebutuhan perutnya, dia maupun keluarganya. Yang lainnya laki atau anak-anak mudanya bisa jadi penodong, bisa jadi perampok, bisa jadi penjamret, bisa jadi makin bertambah pengedaran narkoba,
ngambil jalan pintas karena kebutuhan ekonomi gara-gara goyangnya perekonomian kita karena COVID-19 ini. Itu yang akan timbul wabah baru nanti setelah COVID-19 atau masih berjalannya COVID-19. Itu yang akan berjalan, yang sudah saya perkirakan akan terjadi. Dan memang saya sering nonton live streamingnya kepolisian ya di YouTube. Makin meningkat tuh saya lihat kejahatan. Live streamingnya hampir tiap hari ya kan, dari Polres ataupun dari Polsek di seluruh pelosok Indonesia ini. Saya lihat live streamingnya hampir tiap hari karena memang saya bisa nonton YouTube itu ya karena saya memang mendapatkan kuota yang murah tiap malam. Makanya saya sekarang pun live streaming. Kenapa? Karena saya mendapatkan kuota yang murah hanya di tengah malam ini. Hanya modal 5.000 saya mendapatkan 5 giga per hari dengan 5.000 rupiah. Jadi saya baru bisanya live streaming tengah malam ini. Kalau saya bisa dari siang, punya kuota gratisnya, kuota murahnya dari siang, saya pasti live streamingnya tadi siang. Tapi berhubung karena ya malam baru di ininya baru bisa mendapatkan kuota murahnya ya malam ini saya live streaming. BTW, apakah sudah ada nih yang mau sedekah informasi buat saya nih tentang bagaimana trik mendapatkan subscriber yang banyak di channel YouTube? Tolong dong infonya. Saya udah berapa lama nih live streaming saya? Udah 1 jam ya? Udah 1 jam lebih. Udah 1 jam saya live streaming, kok belum ada sih yang memberikan info trik-trik untuk mendapatkan subscriber yang banyak untuk channel YouTube. Tolong dong komentarnya. Oke lah, saya tunggu ininya, messengernya deh ya. Berikan saya trik-trik bagaimana cara mendapatkan subscriber yang banyak ya untuk channel YouTube saya butuh banget, jujur saya butuh nafkah dari situ. Seperti itu ya, hanya itu harapan saya karena hanya itu modal termurah untuk bisnis, untuk bisa mencari nafkah. Tinggal trik-triknya aja, kunciannya atau jalannya aja yang belum saya dapat untuk mengembangkan channel YouTube-nya saya itu. Nah, makanya sekarang ini saya membutuhkan bantuan, pertolongan, sedekahnya teman-teman Facebook saya yang mengerti untuk bagaimana cara mengembangkan channel YouTube untuk agar dapat mendapatkan subscriber yang banyak. Setidaknya saya mendapatkan 1.000 aja subscriber, saya kan bisa live streaming di YouTube seperti itu. Oke, untuk semua teman-teman saya akhiri dulu. Saya tunggu deh sedekah ilmu atau informasinya atau wawasannya tentang mengembangkan channel YouTube ya. Saya tunggu di messenger ya teman-teman semua. Saya akhiri semua channel YouTube saya, live streaming saya saat ini begitu. Terima kasih sudah hadir di live streaming Facebook saya ini gitu. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Sebentar lagi kita sudah melaksanakan puasa seperti itu. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan puasa sampai dengan lebaran nanti gitu. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.